sebagaimana kemudian situs-situs pada zaman era kerajaan Majapahit, termasuk kemudian altar-altar pemujaan gitu ya. Ada fragmen-fragmen arca yang diduga ini sifatnya adalah Buddhis ya, agama Buddha. Nah ini rahayu, rahayu, rahayu. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Ya, pemirsa, kali ini kita mengunjungi sebuah tempat karesian ya, yang menandingi Gunung Penanggungan atau Gunung Pawitra yang ada di Mojokerto. Di sini memang ada Gunung Budek ya, ternyata tinggalan sejarahnya luar biasa, tidak kalah dari Gunung Penanggungan. Bahkan jika kita mengacu pada kitab Negara Kertagama, ada 7 karesian, termasuk diduga salah satunya di sini, yaitu Butun, Sumpit, Pilan, Jagadita, Pawitra, dan Pucangan. Coba kita telusuri bersama-sama. Jadi sebelum kita memasuki area suci ini ya, terlebih dahulu kita coba mengorek-ngorek dan menggali apa itu agama karesian. Kenapa dibedakan dari para penganut Siwa Siddhanta dan Buddha Mahayana? Kenapa jika penganut Siwa Siddhanta di bawah pejabat tinggi agama Dharma Daksaka Saiwan, penganut Buddha di bawah naungan Dharma Daksaka Sogatan, dan para penganut Resi di bawah naungan pejabat tinggi agama Menteri Herhaji? Nanti kita bedah satu persatu. Jadi rahayu, 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 kita memasuki area magis dan sakral. Ada banyak sekali fragmen batu bata kuno ya. Coba kita lihat di sini. Nah. Jadi di lokasi ini kita bisa akan melihat ada semacam struktur punden berundak-undak, sebagaimana kemudian situs-situs yang ada di Gunung Penanggungan atau Pawitra. Ada gua pertapaan, ada altar pemujaan, dan ada persajian-persajian lainnya ya, yang diduga bahkan di dalam tanah ini yang diduga belum pernah diekskavasi ada semacam istana terpendam. Coba kita telusuri. Di sini kita akan mendapati sebuah struktur ya, seperti percandian atau mungkin juga punden berundak-undak atau teras berundak-undak, sebagaimana kemudian situs-situs pada zaman era kerajaan Majapahit, termasuk kemudian altar-altar pemujaan gitu ya, sebagaimana memang ciri-ciri karesian ini nampak. Coba kita lihat arca-arcanya, ini motifnya apa saja. Jadi rahayu, rahayu, rahayu. Wong wilahing sekaring jagat bawana langgeng, sekaring kacang, sekaring mayang, Mbah putunipun sowan. Untuk kemudian mengungkap sejarah yang ada di lokasi ini ya. Jadi di depan kita ini ada beberapa fragmen arca yang sangat luar biasa sekali gitu ya. Jadi diduga arca ini adalah fragmen Dwarapala ya, ada 2, samping kiri dan samping kanan. Dwarapala merupakan guardian atau penjaga pintu gerbang, atau juga menjaga atau membatasi gitu ya, aura-aura negatif dengan aura-aura yang tersuci atau aura-aura positif yang ada di dalamnya. Termasuk ada fragmen-fragmen arca yang diduga ini sifatnya adalah Buddhis ya, agama Buddha. Nah ini, atau mungkin juga fragmen-fragmen yang bersifat karesian ya. Nah inilah salah satu arca itu yang diduga juga merupakan arca raksasa gitu ya. Nah terlihat pusarnya, pusakanya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini banyak sekali yang diduga langgamnya ini adalah era kerajaan Majapahit. Termasuk kemudian sebenarnya di sini ada makam yang diduga makam Resi Pertapa, yang juga di dalamnya penuh dengan balok-balok batu candi, batu bata merah punah, namun sampai saat ini itu dikunci atau digembok. Jadi mungkin kita bisa menengok dari luar ya, karena kondisinya adalah digembok. Nah, rahayu, rahayu.
rahayu, rahayu. Nah, di sini diduga kemudian ada makam seorang bertapa ya pada masa lalu yang kemudian dimakamkan di sini, atau orang sakti pada masa kerajaan Majapahit. Ternyata makamnya terbuat dari struktur batu bata kuno era kerajaan Majapahit. Ternyata ini ada dua gitu ya, ada kiri dan kanan. Dan bahkan yang ada di kiri ini batu batanya penuh dengan motif, ada antefik-antefik, ada hiasan sulur gelung, ada pinggiran-pinggiran yang diduga merupakan bagian dari struktur percandian pada masa kuno ya, pada masa kerajaan Majapahit. Jadi kita bisa akan melihat ya batu batanya di sini, sebagian besar ada pinggiran-pinggiran, fragmen-fragmen dan antefik-antefik yang diduga dahulunya ada semacam candi besar. Nah, ternyata salah satu kameramen kita itu sakti gitu ya, sudah digembok langsung bisa masuk. Jadi kita akan bisa secara detail mengunjungi termasuk berziarah di lokasi ini. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, di sini ada sesuatu yang sangat luar biasa sekali ya. Nah, bisa juga disebut ini makam bercahaya gitu ya, karena memang memantulkan cahaya. Ada cerita tutur yang berkembang di masyarakat, makam ini sangat istimewa itu karena pada malam-malam tertentu ini mengeluarkan cahaya. Mungkin yang dimaksud adalah cahaya andaru yang diburu para pejabat untuk kemudian sebagai restu dari leluhur ya dalam menduduki tahta tertentu atau jabatan tertentu. Dan di sini ada dua ya, kiri dan kanan. Dan ini masyarakat menyebutnya juga makam pertapa atau makam resi ya pada era kerajaan Majapahit. Bahkan ada semacam sesaji yang ada di pojok gitu ya, ancak, bunga-bunga wewangian sebagai sekar, perdupaan juga banyak ya di lokasi ini. Dan ini sangat luar biasa sekali ya. Jika mungkin bisa keliling untuk mengetahui secara detail dan bagaimana kemudian makam-makam ini dibuat. Ternyata semua materialnya ini adalah menggunakan batu bata kuno. Namun sampai saat ini kita tidak mendapati nisan ya. Jadi ini sangat sesuatu yang unik, seperti kemudian batu bata itu seperti gunungan atau Meru tanpa adanya nisan atau maesan ya, maesan. Maesan biasanya maesan kepala atau kaki, yang di situ juga nggak ada. Biasanya berbentuk akara, kurung kurawal atau kemudian gunungan segitiga tumpal, dan kita tidak mendapati. Dan di sini cuma semacam batu bata kuno yang ditumpuk seperti gunungan atau Meru ya. Yang gunungan atau Meru itu juga merupakan sebuah tempat untuk bersemayamnya arwah-arwah leluhur, termasuk tempat bersemayam dewa-dewa. Dan kita lanjutkan ya untuk kemudian menggali di lokasi lainnya selain kemudian keberadaan makam orang sakti atau pertapa ini. Jika kita menelusuri ya, selain kemudian makam, di sampingnya diduga kemudian sebelum dikuburkan, ini ada semacam pertapaan atau lokasi pertapaan ya. Ada beberapa batu yang diduga semacam padmasana, namun semacam amfinis atau mungkin lebih alami dan natural, di bawah cengkraman pohon beringin ya. Dua, terutama pohon beringin raksasa ini ya, yang akar-akarnya itu sangat luar biasa sekali, seperti katedral yang ada di Eropa. Nah, di sini ada semacam tempat duduk ya, tempat duduk para pertapa. Nah, ini ada beberapa, 1, 2, 3 ya. Bahkan ada dikelilingi oleh balok-balok batu candi yang sebagian besar kemungkinan masih terpendam di dalam tanah. Jadi semacam ini seperti balok-balok batu candi ya, yang sebagian kemungkinan masih terpendam di dalam tanah, termasuk batu bata kuno di bawah makam ini juga ternyata sangat banyak dan melimpah dan sangat kaya sekali. Di sini diduga semacam ada maha pertapa atau maha resi atau maha yogi, tempat semacam maha guru gitu ya, menyambut para tamu yang melakukan tirta yatra atau para pejalan suci, atau dharma yatra, tempat pengembara para pejalan suci yang biasanya dikunjungi oleh kerabat kerajaan atau bangsawan muda atau para pangeran muda guna menimba ilmu gitu ya. Nah, itu menghadap seorang maharesi di sini atau maha pertapa di sini guna memberikan wejangan-wejangan dharma, ilmu sejati. Dan ini nampak sebagaimana kemudian cerita Arjuna Wiwaha, yang kemudian ada seorang resi tua yang kemudian memberikan wejangan-wejangan serta berdiskusi soal dharma, yang ternyata resi tua tersebut adalah berubah wujud menjadi Dewa Indra, kemudian kembali ke kayangan. Jadi di sini salah satu pendidikan atau metode menyampaikan ilmu adalah dengan pengembaraan, atau baik itu klasikal, semacam ada kelas para bangsawan muda di hadapan para maharsi, atau secara individual sebagaimana ilmu-ilmu Jawa rahasia tingkat tinggi disampaikan secara individu
mengadu murid dan guru. Nah, diduga kemudian seorang guru atau Mahapertapa duduk di sini, yang kemudian pada malam-malam tertentu gitu ya, para pertapa ini juga kemudian menambah kesaktian ilmunya itu sewaktu-waktu juga bertapa di atas gunung sana. Jadi di sana kemungkinan juga ada pertapaan. Jadi lokasi ini banyak sekali pertapaan-pertapaan seperti itu ya. Sebagaimana kemudian situs yang ada di Gunung Penanggungan. Jadi diduga memang lokasi ini benar-benar kemudian atau dibangun era kerajaan Majapahit. Namun lokasinya sebenarnya sangat jauh dari kota Trowulan yang ada di Mojokerto sebagai ibu kota kerajaan Majapahit. Namun lokasi ini sangat besar dan sangat panjang, menyimpan kisah sejarah. Bagaimana kemudian seorang raja pangeran dari Bali yang bernama Airlangga pada abad ke-11 Masehi itu tunggang langgang istananya di Watan Mas ya, yang saat ini itu Watan Mas Jedongoro Mojokerto. Ini kemudian diobrak-abrik seorang raja perempuan dari Tulungagung yang bernama Lodoyong, yang bernama Dyah Tulodong dari kerajaan Lodoyong Tulungagung ya pada waktu itu. Sehingga kemudian Tulungagung ini sebenarnya salah satu provinsi bagian kerajaan Majapahit yang juga alot karena jauhnya dari ibu kota, sehingga mendapatkan perhatian yang penting gitu ya, yang diduga salah satu istri termuda dari pendiri kerajaan Majapahit itu melakukan pertapaan di sini, yaitu Gayatri Rajapatni. Nanti kita bisa mengulas dan bisa melanjutkan bagaimana atau di manakah lokasi pertapaan Gayatri Rajapatni ya. Jadi luar biasa sekali teman-teman, lokasi ini sangat-sangat kental dengan nuansa orang-orang bertapa era kerajaan Majapahit.